Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke kesetimbangan kimia. Kesetimbangan adalah reaksi bolak-balik yang terjadi dalam ruang tertutup. Jadi ada 4 ciri khas reaksi kesetimbangan. Yang pertama, reaksinya bolak-balik, kemudian terjadi dalam ruang tertutup, komposisinya tidak berubah, dan reaksi terus berlangsung kedua arah dengan laju yang tetap. Itu kesetimbangan dinamis. Reaksi kesetimbangan ada 2 jenis, yaitu kesetimbangan homogen, komponen penyusunnya sama, dan kesetimbangan heterogen, komponen penyusunnya berbeda. Ya, jadi gini ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini homogen ya. Lihat ininya, wujudnya. Di sini gas, 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 berarti homogen. Homogen. Ini gas, ini aqueous, larutan namanya. Ini heterogen. Nah, kalau ini kan aqueous, larutan, liquid itu cair, solid, aqueous. Ini heterogen, ini homogen ya, maaf. Ini homogen nih, masih homogen ya, tapi sama-sama aqueous. Ini homogen. Ini heterogen baru. Kemudian yang ini juga heterogen karena gas, solid, gas, solid. Ini heterogen. Kemudian tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan adalah perbandingan hasil kali konsentrasi produk terhadap hasil kali konsentrasi reaksi masing-masing dipangkatkan koefisiennya dan merupakan bilangan konstan. Tetapan kesetimbangan bernilai tetap ya, tetap selama suhunya tetap. Nah, ini ya. Dan akan berubah jika suhu berubah. Ya, jadi hanya akan terjadi ketika perubahan tetapan kesetimbangan hanya akan terjadi ketika suhunya berubah. Jika suhunya tidak berubah, maka tetapan kesetimbangannya tidak berubah. Tetapan kesetimbangan hanya berlaku untuk gas dan larutan. Nah, jadi gini ya. Misalkan yang ini ya. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, ini tetapan kesetimbangannya gimana rumusnya? Rumus tetapan kesetimbangan. Rumus tetapan kesetimbangan. Nah, berarti KC aja lah. KC sama dengan kan dia katanya apa? Perbandingan hasil kali produk terhadap reaksi. Nah, berarti kan konsentrasi produk pangkatkan koefisien per konsentrasi reaktan pangkatkan koefisien. Produknya berapa? Produknya kan NH3. NH3 pangkatkan berapa koefisiennya? 2 per konsentrasi siapa? N2 pangkat 1 dan H2 pangkat 3. N2 pangkat 1, H2 pangkat 3. Nah, ini ya. Itu rumus tetapan kesetimbangan ya. Jadi produk bagi reaktan. Itu yang A ya. Nah, sekarang kita coba yang ya, kalau yang B sama ya. Yang C misalkan, yang C rumus tetapan kesetimbangannya sama tetap. Konsentrasi produk pangkatkan koefisiennya per konsentrasi reaktan pangkatkan koefisiennya. Produknya siapa? BiOCl ya, konsentrasi BiOCl pangkatkan 1. Maaf ya. Salah ya. Kita cek dulu ya belumnya. Sekarang gini ya. Produknya kita lihat ada PiOCl dan HCl. Ternyata BiOCl itu wujudnya padat. Sementara tetapan kesetimbangan hanya berpengaruh pada gas dan larutan. Ya, padat dan larutan. Berarti yang dipakai hanya siapa? Yang larutannya doang. Berarti jadinya gini. HCl pangkatkan 2 per gitu ya. HCl pangkat 2. Ya, ini nggak ikut ya, ini nggak ikut. Kemudian di sini mana yang wujudnya
larutan. Oh, ini larutan nih. Ini liquid, cairan. Enggak. Berarti BiCl3 pangkatkan berapa tuh? 1 ya, pangkat 1. Nah, udah. Ya, jadi tetapan kesetimbangan hanya melibatkan gas dan larutan. Jadi ketika ada unsur lain, wujud lain yang selain gas dan larutan, maka itu diabaikan. Baik, sekarang kita mulai perhitungan. Jadi ada 2 contoh ya. Contoh soal yang pertama, dalam wadah 5 liter terdapat 4 mol gas hidrogen iodida, 0,5 mol iodin, dan 0,5 mol hidrogen yang berada dalam kesetimbangan. Nah, ini berada dalam keadaan setimbang. Kalau berada dalam keadaan setimbang berarti sudah setimbang. Berarti rumusnya adalah gini caranya. Kc sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi. Oh, ini enggak ada persamaan reaksinya. Ada. Pangkatkan koefisiennya per konsentrasi reaktan, pangkatkan koefisiennya. Baik, produknya berapa? Produknya siapa produknya? Oh, HI. HI pangkatkan 2 per konsentrasi H pangkatkan 1 kali I2 pangkatkan 1 ya. Pangkat 1 ya, pangkat 1 masing-masing. Nah, jadi berapa nih? Baik, ingat ya. Ingat. Konsentrasi artinya atau lambangnya M itu adalah mol dibagi volume. Ini ya. Nih, yang sudah dipelajari di stoichiometry ya. Jadi mol per volume. Mol dibagi dengan volume. Nah, sekarang berapa? Nah, sekarang HI itu 4 mol. Volumenya berapa? 5 liter. Berarti 4 per 5 pangkat 2 per H. Kemudian berapa? Iodinnya 0,5 ya. Berarti 0,5 per 5 pangkat 1 kali hidrogennya berapa? 0,5 juga. 0,5 per 5 pangkat 1. Nah, ini kan sama aja kayak gini ya. Ini kan 5 pangkat 2 itu kan sebenarnya 5 kali 5 kan. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. Ya, berarti ini 5 kali 5 kan bawahnya. Kalau sama-sama bawah kita bisa coret. Nah, 4 pangkat 2 berapa? 16. 0,5 kali 0,5 0,25. Berapa 16 per 0,25? 64. Nah, itu ya. Jadi nilai KC-nya sebesar 64. Sekarang berarti ini jawabannya C. Sekarang contoh yang kedua. Dalam ruang 5 liter direaksikan 0,5 mol. Nah, ini sekarang ada bukan kesetimbangan, bukan keadaan setimbang yang dilihat, tapi mula-mula. 0,5 mol N2 dengan 0,4 mol gas O2 menurut persamaan N2 tambah O2 menghasilkan 2NO. Setelah keadaan setimbang tercapai, terbentuk 0,2 mol gas NO. Nah, jadi gini, apa namanya, kan kita bikin diketahui dulu supaya enak ya. Diketahui volumenya. Diketahui apa? Volumenya 5 liter. Volume 5 liter. Kemudian direaksikan 0,5 mol N2. Berarti mol N2 mula-mula 0,5 mol. Kemudian dengan 0,4 mol gas O2. Mol O2 mula-mula 0,4 mol. Nah, setelah reaksi tercapai setimbang, terbentuk 0,2 mol gas NO. Mol NO setimbang STB 0,2 mol. Nah, kalau seperti ini kita
bikin dulu kayak kemarin ya, bikin mula-mula reaksi sisa. Ditanyakan adalah KC-nya. Baik, jadi kan apa rumus sama reaksinya? N2 tambah O2 N2 tambah O2 menghasilkan 2NO. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, baik. Si N2 nya berapa mula-mula? 0,5. 0,5 O2 nya 0,4. Setimbangnya berapa? 0,2. Ini mula-mulanya kan 0 ya. Kalau mula-mula, kalau produk enggak 0 ya. Ingat kalau produk mula-mulanya 0. Nah, kita cari di sini ya. Nah, siapa yang kita ketahui? Nah, baik. Mana yang kita cari terlebih dahulu? Ini ya. 0 tambah berapa hasil 0,2? 0,2. Nah, di sini berapa? Caranya kan 0,2. Ini dibagi ya. Dibagi terus dikali. 0,2 dibagi 2 kali 1 berapa? 0,1. 0,2 bagi 2 kali 1 0,1. Berarti di sini berapa? 0,5 kurang 0,1 0,4. 0,4 kurang 0,1 0,3. Nah, baik. Jadi apa rumus? Nah, rumus kesetimbangannya adalah KC sama dengan konsentrasi produknya siapa? NO ya. Pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, NO pangkat 2 per konsentrasi N2 pangkat 1 kali O2 pangkat 1 sama dengan NO nya berapa? 0,2 ya. Nah, ini ya 0,2 dibagi 5. Nah, dibagi 5 pangkat 2 per 0,4 dibagi 5 pangkat 1 dikali 0,3 bagi 5 pangkat 1. Ini sama kayak tadi ya, kebetulan ya. Jadi 5 nya ini 5 kuadrat, ini 5 kali 5 sama aja. Coret juga ini, bisa coret ya. Jadi 0,2 kuadrat berapa? 0,04 per 0,4 kali 0,3 0,12. Berarti berapa ini? Sepertiga ya, sepertiga. Nah, jawaban adalah sepertiga. Gitu ya. Jadi lumayan ya, lumayan. Nah, sekarang pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama konsentrasi ya. Jika konsentrasi suatu spesies diperbesar, maka kesetimbangan bergeser menjauhi spesies tersebut. Jika konsentrasi suatu spesies diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah spesies tersebut ya. Jadi ini seperti kita kayak ini ya, kayak punya bejana berhubungan. Ini kan misalkan kalau ini reaktan, ini produk misalkan ya. Ini ada valve, ada keran. Kalau kita tambahkan air di sini, ini air misalkan. Ini air misalkan ya, ini air ya. Dari sini air, maka aliran air akan kemana gesernya? Pasti akan ke kanan. Ya. Jadi kalau kita tambahkan air di sisi kiri, maka akan geser ke kanan. Nah, artinya apa? Kalau reaktan ditambah, diperbanyak, maka akan bergeser ke arah produk. Begitu pula sebaliknya, jika air ditambahkan dari sisi kanan, maka akan bergeser ke arah kiri, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Tapi juga sama, jika dikurangi air dari kanan, maka air akan bergeser ke arah kanan. Nah, artinya konsentrasi produk dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Konsentrasi reaktan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Baik ya. Sekarang yang kedua, suhu. Jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke arah endoterm. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah exoterm. Nado tuso, naik ke endo, turun ke exo. Ya. Suhu dinaikkan, na, geser ke endo, do. Suhu diturunkan, tu, geser ke exo, so.
Ya, cara membedakan mana reaksi ekso mana endo. Jadi gini ya, kalau ada reaksi A tambah B menghasilkan C, delta H-nya itu adalah min X, misalkan min 100 kilojoule. Maka ini reaksi gini ya. Reaksi ke kanan, reaksi ke kanan eksoterm, reaksi ke kiri endoterm. Ya, jadi kebalikan dari tandanya. Jadi ekso itu negatif ya. Oh ya, belum saya ajarin ya. Jadi reaksi kalau tandanya negatif berarti eksoterm ya. Jadi ini ya. Delta H kalau tandanya negatif berarti dia eksoterm. Ekso. Delta H kalau tandanya positif berarti endoterm ya. Nah, ini tandanya negatif berarti reaksi ke kanan eksoterm. Sementara reaksi ke kiri itu berlawanan, kebalikannya. Nah, kebaliknya misalkan A tambah B menghasilkan C, delta H-nya positif 100 misalkan. Nah, maka ini dibacanya reaksi ke kanan endoterm. Nah, gitu. Jadi tidak semua reaksi kanan endoterm atau eksoterm, nggak harus. Lihat tandanya, reaksi ke kiri eksoterm ya. Reaksi ke kanan endoterm, reaksi ke kiri eksoterm. Artinya apa? Reaksi ke kanan itu selalu sesuai dengan tandanya. Kalau tandanya negatif berarti reaksi kanan eksoterm. Kalau tandanya positif berarti reaksi kanan endoterm. Gitu ya. Nah, jadi gini, kalau nado to so berarti suhu dinaikkan geser ke endo. Artinya kalau untuk reaksi ini, reaksi yang atas, reaksi yang pertama, jika kita perbesar suhunya, suhu wadah maksudnya, suhu wadah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri ya. Kan dinaikkan suhu ke arah endoterm. Sementara kalau diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah kanan. Jadi yang kanan makin banyak. Jadi kalau geser ke kiri, yang kiri makin banyak. Yang geser ke kanan berarti kanan makin banyak. Gitu ya. Sama yang bawah ini. Balikannya, kalau yang bawah, kalau kita naikkan suhunya, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang endoterm, berarti ke arah kanan. Sementara kalau kita perkecil suhunya atau diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang eksoterm, berarti yang ke kiri. Gitu ya. Kemudian tes tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang koefisien kecil. Tesar, vocil, kocil. Jika tekanan diperkecil, maka atau volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisiennya besar, ya. Jadi misalkan saya punya ini khusus gas ya, misalkan 2A tambah B menghasilkan 2AB. 2AB 2AB ya. Gitulah. B 2AB. Nah, ini berapa koefisien totalnya? Kan 2 tambah 1 berarti 3. Yang ini yang kanan 2 doang. Nah, mana yang lebih besar? Yang kiri. Ya, berarti nah, kalau tekanan diperbesar berarti tesar tekanan diperbesar misalkan. Berarti geser kemana? Geser ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena yang kanan koefisiennya kecil, tesar kocil ya. Tesar kocil, tekanan diperbesar, geser ke koefisien kecil. Gitu ya. Katalis tidak menggeser kesetimbangan namun mempercepat tercapai kesetimbangan. Hal ini karena katalis mempercepat reaksi ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan yang sama besar. Contoh soal, diketahui reaksi pembentukan gas karbon dioksida berlangsung melalui reaksi kesetimbangan berikut ini. Nah, ini 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2, delta H-nya minus. Nah, berarti dia ini artinya reaksi ke kanan eksoterm, yang ke kiri endoterm. Perkirakan ke arah mana pergeseran kesetimbangan sebagai reaksi dari perubahan kondisi berikut ini. Gas oksigen ditambah berarti apa? Konsentrasi
konsentrasi reaktan diperbesar ya. Diperbesar. Berarti geser kemana? Geser ke kanan ya, betul ya. Geser ke kanan. Geser ke kanan. Artinya apa? Kalau geser ke kanan berarti produknya makin banyak ya. Geser ke kanan artinya CO2 makin banyak. Kemudian jumlah gas CO2 yang terbentuk dicairkan. Nah, kata-kata dicairkan berarti konsentrasi gasnya dikurangi. Konsentrasi gas dikurangi. Konsentrasi gas dikurangi. Nah, konsentrasi gas dikurangi berarti dia produk dikurangi ya. Produk dikurangi. Berarti produk diperkecil ya. Produk diperkecil. Nah, kalau produk diperkecil berarti dia geser kemana? Geser ke kanan ya. Geser ke kanan. Berarti apa? Geser ke kanan berarti CO2 makin banyak juga ya. Sama ya, CO2 makin banyak. Jumlah karbon monoksida ditambah. Ini juga sama, geser ke kanan. Sama aja ya, kayak nomor A. Tekanan diturunkan. Nah, berarti kocil, kosar, berarti kosar. Berarti tekanan diturunkan berarti geser kemana? Geser ke kiri. Nah, geser ke kiri ya. Karena kan di kiri kan koefisiennya berapa? 2 tambah 1, 3. Yang kanan 2. Nah, berarti tekanan diturunkan, kosar, berarti geser ke kiri. Artinya apa? CO2 makin berkurang. CO2 atau produk makin berkurang. Kemudian volume diperkecil, kocil, berarti geser ke koefisien kecil, berarti geser ke kanan. Geser ke kanan. Sama ya, berarti CO2 makin banyak. CO2 bertambah. Kemudian yang terakhir suhu dinaikkan. Nado tu nado, berarti nado, naik suhu dinaikkan, geser ke endo. Ini kan negatif ya, berarti reaksi ke kanan exo. Berarti exo ke kanan. Berarti ke kirinya endo. Berarti kalau sudah dinaikkan geser ke endo, berarti geser ke kiri. Jadi CO2 berkurang. Baik, itu saja ya untuk yang kesetimbangan. Nanti asam basa bisa dilanjutkan insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad.